biasanya gini guys. Di H1-nya ini always ya selalu, makanya kalau kalian lihat gua itu kalau lagi live gua selalu buka H1 M M30 M15, jadi gua gonta-ganti terus supaya gua dapat insight ya. Jadi gua kombinasi H1 M30 M15 dan juga H4. Jadi gini, jadi begitu di zona tertentu misalnya dia udah kayak kemarin kan, kayak kemarin dia misalnya udah retest di H, ini kan H4 ya, ini H4 apa namanya supply, dan begitu dia udah nyampe ini kan key level ya. Jadi ini supply. Jadi ini supply ini kan sebenarnya pertahanan ya, pertahanan untuk dia tembus lebih jauh lagi. Nah, sebenarnya apa ketika dia nyampe di zona supply seperti ini kalian jangan langsung sell. Jadi nunggu konfirmasi, nunggu konfirmasi. Nah, untuk nunggu konfirmasinya ini biasanya sebelum dia turun itu kan pasti dia ada yang namanya naik turun atau konsolidasi di time frame kecil. Ah, kalau di H1 ini kan nggak kelihatan toh, ya. Oke, diperhatiin ya. Pentingnya di situ kalau higher time frame kecilnya, lower time frame-nya. Jadi kalau kalian kan di 2 retest di H4 dan kemudian begitu dia ke bawah. Nah, kalian bisa lihat di M30 seperti apa gitu loh, gambaran di M30 itu. Nah, itu. Nah, di M30 itu dia udah mulai ada kan di candle sebelumnya. Ya kan? Nah, ini udah ada, maksudnya udah ada apa namanya konsolidasi, walaupun memang dia nggak banyak, tetapi ini kan ada konsolidasi selama 2 jam, 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, itu udah di daerah supply dan ada konfirmasi gitu loh. Nah, kalian boleh lihat M3 M15 lagi nih. Nah, di M15-nya dia udah mulai kelihatan seperti ini guys. Jadi ini kemungkinan besar, apalagi tadi lebih jelasnya kalau misalnya kalian lihat di M15 kan masih ada kelihatan ada demand lah di sini, kita masih takut kan, kita masih takut ini. Tapi kalau dilihat higher time frame lagi seperti M30 kan higher time M30 kan lebih gede konfirmasinya daripada yang di M15 gitu. Nah, ini. Nah, kalian lihat di sini. Ini kan sebenarnya udah mulai ada konfirmasi gitu. Kalau misalnya kita main konfirmasi gitu. Nah, kalau misalnya ada kayak gini-gini, misalnya dia udah retest di zona supply kuat, terus kemudian dia bikin candle komposisi atau structure kayak gini, ya kan? Nah, kemudian lihat ini, habis bullish kemudian dibalas bearish dan kemudian ini bullish. Nah, bullish ini kan body candle-nya close kan lebih kecil jauh setengahnya daripada candle yang sebelumnya, yang merah ini. Dan kemudian habis dia bullish kayak gini, dia break support ini gitu loh. Ini dia break supportnya ini. Nah, biasanya bagusnya untuk masuk itu, ini bisa masuk di sini. Bisa langsung masuk ketika misalnya ini kan udah bearish nih. Udah bearish kemudian bullish. Nah, ini kan sebenarnya dari atas dari bawah sini kan bullish bullish. Berarti kita kemungkinan berarti karena bullish berarti kemungkinan besar dia lanjut bullish. Kan begitu ya. Nah, seandainya seandainya bullish ini dia nggak lanjut bullish di next candle ini, seandainya dia beri candle resist apa namanya support ini di next candle-nya seperti yang terjadi ini, itu peluang kita untuk masuk entry. Karena kenapa? Berarti ini seller lagi on power. Jadi power sellernya itu lagi banyak di market. Karena kenapa? Rata-rata yang main main price action, smart money concept, begitu ada yang kayak gini pasti pada masuk semua. Begitu ini beri ketahanan ini, pertahanan ini, semua kan orang masuk. Para trader masuk. Begitu para trader masuk kan otomatis kan harga langsung turun ke bawah. Makanya bagi yang nggak dapat harga nanti dapat yang namanya slippage lah, gitu-gitu. Ya, makanya nanti ada yang dapat harga lebih ke bawah lagi, tapi ada yang dapat harga lebih pas di zona yang udah di set sell stop gitu-gitu. Nah, ini kalau misalnya ada candle-candle kayak gini, beri kemudian ini biasanya stop lossnya di atas ini, guys. Di atas candle yang saat lagi running mostly di situ. Jadi kalau ada candle-candle kayak gini, ini boleh dihajar. Nih, ini sell stop di sini. Makanya kalau kalian sering aku dengar, ini gue bakal masuk di buy stop kalau dia beri resisten ini. Karena kenapa? Resisten ini dan support itu
itu pertahanan gitu loh. Itu pertahanan. Jadi ada suatu level harga yang diberi oleh pasar gitu loh. Berarti kalau dia beri pasar ini, berarti dia punya tujuan untuk menaikkan harga atau untuk menaikkan level gitu loh. Karena kenapa? Kalau big player itu ingin ini mindset ini atau psikologi market ini penting ya guys ya. Begitu suatu ketahanan itu diberi ibarat suatu harga lah gitu kan, kalau misalnya di market kan perang-perang harga, siapa lebih murah siapa lebih mahal gitu loh. Kalau lagi booming, kalau lagi demandnya kuat, berarti harga kan dinaikin gila-gilaan. Masih ingat kayak namanya susu beruang dulu yang apa namanya, Beer Brand itu dulu kan waktu zamannya pandemi kan ada yang 50.000, 200.000 di Tokped gitu-gitu. Nah jadi itu momentumnya itu. Nah, itu namanya momentum ya. Begitu momentum itu kita bisa dapat, disitulah sama kayak gini. Jadi begitu dia break resistance atau support itu namanya momentum. Berarti momentum buyer atau seller di market itu lagi gede ketika dia break level itu. Gitu. Gitu guys. Jadi penjelasannya gua bisa, tapi kalau misalnya lo udah misalnya udah ketinggalan ya udah skip, let it go gitu loh, biarin aja, next opportunity gitu-gitu. Jadi nggak usah maksa trade. Misalnya lo udah ketinggalan di sini, tapi kalau misalnya memang nunggu close candle juga kayak gini juga masih masih ini kan belum belum terlalu turun ke bawah banget kan. Jadi range-nya, karena kenapa, kalau dia udah break kayak gini berarti kemungkinan besar ini kan candle ini kan dia clear ke bawah gitu, dia clear ke bawah, jadi ya itu masih bisa. Makanya kemarin gua bilang, ada yang nanya kenapa kalau sell sih di atas itu, ya gue bilang, ya gue jelasin kemarin kan, gue bilang karena gue manfaati pullbacknya doang, tapi gue nggak bakal stop lossnya itu kan. Ini kan kemarin kan ini H1 ini kan close ini ya, strong bullish bisa dibilang, tetapi pertimbangan gue kan dia lagi di zona supply kuat. Jadi kemungkinan besar kalaupun dia lanjut ke atas ya wes, jadi stop loss gue cuma sekitar 20 pips. Jadi tapi kalau dia turun worth it untuk dicoba gitu. Kalau dia turun kan lihat aja, dia kemarin kan hampir 100 pips total, gua amanin di sini. Di worth it gua coba dengan stop loss cuma 20 pips dengan TP-nya hampir ya 40 kemarin. Mostly gua close 40 pips. Tapi runner gua close 100 pips gitu. Makanya kalau misalnya dia beri di zona-zona tertentu itu sangat bagus untuk kita hajar. Ya misalnya kayak kemarin, sebenarnya kemarin kan kita ada call juga di sini kan. Cuma memang target TP-nya cuma sampai di ini doang. Atau siapa yang kemarin ya, masih di sini yang kemarin ikut buy, siapa ya? Kemarin kan kita amanin 20 pips kan. Targetnya di sini doang. Gitu. Tiba-tiba dia 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 break lagi ke atas. Gitu. Jadi itu bro, apa namanya bro Aldo.